Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 7 Januari 2024 bersama Romo Agustinus Hutrin SVD dari Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama merayakan Hari Minggu Epifani, Pesta Penampakan Tuhan. Dan juga kita sekaligus merayakan Hari Anak Misioner Sedunia. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada hari ini kita merayakan Pesta Penampakan Tuhan atau dikenal dengan Epifani. Dari bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari Minggu ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya, bacaan kedua dari surat
kepada umat di Efesus dan berpuncak kepada Injil Matius yang barusan kita baca. Allah itu misteri dan tetap menjadi rahasia besar bagi kita manusia. Karena itu Allah menampakkan dirinya. Dan ada banyak cara Allah menampakkan dirinya. Dalam bacaan hari ini, Ia menampakkan dirinya lewat sabdanya yang disampaikan dengan perantaran para nabi. Di dalam bacaan pertama, kitab Yesaya, lewat wahyu atau rohnya di dalam bacaan kedua, dan lewat alam, antara lain lewat bintang seperti dalam kisah bacaan Injil hari ini. Dan puncaknya, Ia sendiri hadir dalam rupa manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Allah menampakkan dirinya dengan cara yang sungguh sederhana. Di tempat terpinggir dan kepada mereka yang bersahaja, mereka yang murni hatinya, bahkan mereka yang miskin dan terpinggir. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang tulus, yang jujur dan kudus. Mereka ini adalah Bunda Maria, Santo Yosef, para gembala, dan 3 majus dari timur, Melkior, Gaspar, dan Baltasar. Allah yang hadir dalam kesederhanaan membutuhkan cara pandang yang sederhana pula untuk memahaminya. Dari sini kita belajar bahwa ternyata di hadapan Allah, kekayaan terbesar itu adalah kesederhanaan. Kekuasaan terbesar adalah kerendahan hati. Karena puncak dari prestasi seseorang sesungguhnya adalah kerendahan hati. Raja Herodes dan golongannya tidak mungkin akan melihat misteri ilahi ini, karena mata mereka bukan melihat dengan mata yang sederhana. Allah menampakkan dirinya supaya manusia itu menjadi kuat, punya harapan, selamat, dan manusia itu kembali kepada citranya yang sesungguh. Citranya yang secitra dengan Allah Sang Pencipta. Allah menciptakan kita dengan citra Allah yang penuh dengan kesetiaan, kesederhanaan, dan kasih. Maka hari ini, Bapak Ibu, kalau kita merenungkan pesta penampakan Tuhan, kita mau diajak bersatu dengan sesama, dengan sejarah, dengan Allah
Sang Pencipta kita, dengan alam ciptaan. Dengan itu, kita siap menjadi terang dan bintang penunjuk di tengah kegelapan dunia ini. Semoga terang kita sungguh bersinar, karena kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Allah. Kita sungguh-sungguh adalah citra Allah yang terus memancarkan kebaikan. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, bersama dengan anak-anak seluruh dunia yang merayakan Hari Anak Misioner Sedunia dengan tema tahun ini, Anak Misioner Jadilah Pembawa Damai. Semoga kita pun siap menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Karena damai yang kita bawa memancarkan kepada siapapun bahwa kita sungguh-sungguh adalah para pengikut Kristus. Orang-orang yang siap memancarkan kebaikan itu dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 7 Januari 2024. Terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.